mereka masih di sana. Karena itu kamu aja pergi duluan sama Tuhan kamu. Entar kalau udah menang, kabarin ya, kami tunggu di sini. Coba ya, nikat segitu banyak, nggak mau. Katanya nabi, katanya pembawa wahyu dari Tuhan. Sok aja sana duaan dulu. Entar kalau udah menang kabarin ya, kami tinggal tunggu di sini, tinggal masuk. Nyebelin itu nggak bu? Kayak gitu ya. Kalau misalkan sekarang tiba-tiba mereka mengaku ini tanah kami, dulu kamu nggak mau. Sekarang tiba-tiba setelah di mana-mana diusir, di mana-mana nggak diterima, tahu-tahu datang ke sana dengan kehausan, kelaparan, nggak punya tempat tinggal. Di postingan kami bahkan diperlihatkan mereka waktu habis dibantai sama Jerman, ya, naik kapal bawa spanduk gede, Jerman telah menghancurkan keluarga kami, jangan kalian hancurkan harapan kami. Monggo masuk. Orang Islam kepada siapapun rahmatan lil alamin, baik. Terus setelah dikasih tempat, yang ada di sana diusir-usirin, diaku, dibunuh-bunuhin, nanaonan, apa-apaan, ya. Tentang-tentang punya media didisai, oh kami yang dijahatin, ngedengar lagi lucu, ya. Saya di mobil dilemparin batu, nih lihat batu, bayangin aku dilemparin batu. Sedangkan dari pihak yang ngelemparnya, nggak cukup banyak kita lihat video itu, begitu banyak mayat bergelimpangan ya, saudara-saudara kita yang syahid. Kak lucu ya. Nggak usah jadi Islam juga, jadi manusia aja udah tahu. Lihat peta dunia manapun, semuanya menunjukkan di tahun segitu nggak ada namanya negara Israel, adanya Palestina. Kalau ada yang pernah ke Bandung, di Jalan Asia Afrika ada Tugu Konferensi Asia Afrika, dituliskan semua negara yang ikut di dalamnya adanya Palestina, sehingga menunjukkan tahun 1955 semua negara yang mengikuti konferensi tersebut mengakui tempat itu namanya Palestina dan mereka merdeka. Sekarang tiba-tiba diakui, itu gimana ceritanya? Ya, alhamdulillah. Nah, bismillah. Yuk bersatu. Kita sama-sama jadi kuat, bismillah. Ya. Dan aslinya juga mereka media doang. Mereka sendiri juga kocar-kacir. Ya. Enggak. Karena dua pihak yang berseteru di sana, yang muslim pengen wafat, pengen banget syahid. Merekanya takut banget dan benci banget sama mati. Ya, mungkin kalau yang mengikuti media sosial kami, bahkan ada itu rekaman-rekaman ngelempar granat aja melenceng kemana-mana, diketawain sama pasukannya. Pasukannya tangan kosong, jangan pakai batu. Mereka pakai senjata, masukin pelurunya juga bingung. Karena emang dari awal tabiatnya boro-boro, ini disuruh perang bareng nabinya aja nggak mau. Apalagi sekarang mereka nggak ada nabinya. Ya. Dan yang paling awal mereka sakit hati kan karena mereka ada di Madinah itu karena mereka percaya Taurat, karena akan ada nabi lagi terakhir di sana. Yang bikin mereka nggak mau nurut, lah kok nabinya bukan Bani Israel, malah orang Arab. Itu yang mereka nggak terima. Ya, suku bangsa yang mereka dulu injek-injek, selalu remehkan, tahu-tahu manusia yang paling sucinya datang dari golongan mereka, ya orang Arab. Ya memang Allah udah negasin sih, inna akramakum indallahi atqakum. Dan siapa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa aja, nggak peduli suku, bangsa, warna kulit dan yang lain-lain. Ya, alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita dengarkan nasihat dari guru kita ya. Ini udah kenal belum bu? Ini bidadarinya saya. Ibu makan sudah punya masing-masing ya suaminya ya. Semoga langgeng ya. Doain kami juga. Silakan saya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin.
وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمناه تأويل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, kita bersyukur hari ini Allah masih berikan kita nikmat kehidupan. Semuanya hidup di sini, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Sehat semuanya, Bu? Kantongnya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Cicilan aman? Alhamdulillahirabbil alamin. Jodoh gimana adik-adik? Aman. Cuman hilal yang belum kelihatan Teh Yunda. Gak apa-apa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitulah redaksinya sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sekarang sedang dalam keadaan sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Ujian kita tidak seberat ujian di Palestina. Kira-kira sanggup nggak, Bu, kalau kita yang menggantikan posisi mereka? Itulah mengapa saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka itu berbeda. Mereka itu begitu berkualitas. Mereka tidak seperti manusia seperti kita. Mereka hidup untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Yang di dalam Al-Quran itu Allah terangkan di Quran surat Al-Isra ayat keberapa? Pertama. Bareng-bareng dibaca boleh? Subhanalladzi. Bareng-bareng. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kiblat pertama kaum muslimin. Kalau kita merasa saat ini yang dijajah adalah Palestina, kita salah besar, Bu. Satu-satunya negara muslim yang tidak dijajah oleh Zionis Israel itu adalah orang-orang Palestina. Kok gitu, Teh Yunda? Mereka tidak menggunakan produk-produk Israel, mohon maaf. Kita menggunakan, Bu? Masih. Berarti siapa sejatinya yang saat ini dijajah? Kita, Bu, yang dijajah. Dari segi fisik mungkin mereka dijajah, tapi dari segi keimanan mereka bebas merdeka. Siapa yang dijajah, Bu? Kita yang di Indonesia. Kita terjajah oleh hawa nafsu. Bu, ada 3 yang menjadi penghalang kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita jauh berbeda kualitasnya dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama, perbedaan kita. Kalau kita takut mati, sedang orang Palestina cinta mati. Rindu syahid. Ini bedanya kita. Makanya dikatakan ada penyakit yang namanya wahan, cinta dunia dan takut mati. Hubbud dunya. Apa itu artinya, Bu? Kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Siapa itu, Bu? Siapa tuh, Bu? Di saat saudara-saudara kita di Palestina dibantai, kita masih pusing mikirin hari ini mau pakai gamis yang mana ya.
Hari ini mau makan apa ya? Makan bakso atau makan mie ayam ya? Ya Rob, sangat jauh kualitas kita dibandingkan mereka yang ada di Palestina. Mereka itu rindu syahid. Mereka tidak cinta kepada dunia ini. Yang kedua, apa yang membedakan kita dengan mereka? Kalau kita sudah kena penyakit hubud dunia, kita juga kena yang namanya godaan syahwat, jabatan, popularitas. Gak mau upload tentang Palestina karena takut fitnya tidak estetik. Ya Rob, gak mau upload tentang Palestina karena nanti mengganggu popularitas dirinya. Para selebgram kita yang centang biru itu satu pun tidak ditemukan di feednya berita-berita tentang Palestina. Kenapa? Karena takut dibilang terlalu radikal. Padahal arti dari radikal itu apa, Bu? Ramah, terdidik, dan berakal. Takbir, Allahu Akbar. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Seluruh jiwa kami, ruh kami untukmu ya Aqsa. Yang ketiga, yang pertama kita kalah karena kita hubud dunia, cinta kepada dunia yang sangat berlebihan. Yang kedua, kita kalah karena syahwat kita, keinginan-keinginan dunia kita. Kita masih pengen bersenang-senang di dunia ini, sementara mereka ingin bersenang-senang di dalam syurganya. Sangat jauh berbeda. Yang ketiga apa, Bu? Kita kalah, Bu, dari mereka. Dari segi apa? Ada yang tahu? Hubud dunia, syahwat. Yang ketiga, kita kalah karena kita berteman dengan syaitan. Sedang mereka tak mau jadi temannya syaitan. Dalam keadaan perang 1x24 jam, rakyat Palestina tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, Bu. Kita bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih nonton sinetron? Sudah azan, bentar lagi, kan gitu. Mereka di tengah pertempuran, pembantaian, darah di mana-mana. Bahkan mereka tidak hanya melakukan sholat 5 waktu, tapi 6 waktu ditambah dengan sholat jenazah. Anak-anak di Palestina tidak putus asa, Bu. Anak-anak kita nggak dibeli mainan, nangis. Anak-anak di Palestina dalam keadaan pertempuran yang begitu luar biasa, mereka masih bisa tersenyum. Bahkan kepada jurnalis, mereka tahu mereka sama-sama dalam kesulitan. Hanya sepotong roti yang hendak dimakan oleh anak-anak Palestina, sebelum dimasukkan ke dalam mulutnya, dia kasihkan, dia tawari itu kepada jurnalis. Sebegitunya mental mereka luar biasa. Kita kalah karena mereka tidak mau berteman kepada syaitan, sedang kita berteman dengan syaitan. 3 penyakit ini yang membuat kualitas kita sangat jauh berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, Palestina. Bahkan yang paling menyedihkan lagi, Bu, ada saudara kita sesama muslim enggan membela Palestina. Betul ya, Bu ya? Ada yang komen julid, Yunda ngapain boikot itu tidak berpengaruh. Kata siapa tidak berpengaruh? Bukankah sejarah pernah membuktikan jika semut yang membela Nabi Ibrahim alaihi salam dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibu tahu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam hendak dibakar, siapa yang bantu meredamkan air, Bu? Semut sekecil itu badannya, tapi dia menunjukkan keberpihakannya kepada Nabi Ibrahim. Bisa tidak api itu hangus? Bisa tidak api itu padam? Tidak, Bu. Tapi semut berkata, biarlah Allah mengetahui aku berada di pihak yang mana. Boikot mungkin bukan solusi, ya, bukan solusi jangka panjang. Tapi setidaknya Allah tahu kita berada di pihak kebenaran. Betul, Bu? Boikot memang bukan solusi, tapi setidaknya kita bisa membuat mereka jerah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah?
summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mata mereka buta, telinga mereka tuli, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di Palestina. Kalau hari ini kita nggak tahu tentang Palestina, belajar, Bu. Makanya Rasul minta kepada kita, yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca sejarah Palestina. Ya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib belajar. Walau saya sudah tua Tayunda, belum terlambat. Walau saya masih muda Tayunda, apalagi. Ya, kita semua belajar. Dari mulai kita lahir ke dunia sampai nanti kita wafat, terus belajar tentang agama ini. Kenapa Tayunda kita harus belajar? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah kuntum khairu ummatin. Kamu itu adalah umat terbaik, kata Allah. Loh, kok kita tiap hari cuman ngurusin kebahagiaan kita sendiri? Lah, kok kita tiap hari pedulinya cuman apa aku sudah bahagia? Lah, kok kita tiap hari cuman mikirin besok mau makan apa, kerjaan saya enak apa enggak, suami sayang saya atau tidak? Sempit sekali pikiran kita. Padahal Allah sudah menerangkan bahwasannya manusia adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu, kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini adalah umat terbaik. Umat terbaik. Bagaimana ciri-ciri umat terbaik itu, Tayunda? Umat terbaik itu adalah orang-orang yang mengajak manusia lain untuk melakukan yang benar. Ukhrijat linnas, menyeru kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, agar melakukan yang benar. Wa tanhauna 'anil munkar, agar meninggalkan yang salah. Wa tu'minuna billah, dan sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita terbatas. Saya hanya ingin berpesan kepada kita semua, do something for Palestine, please. Do something for Palestine. Allah tidak melihat berapa jumlah yang kita keluarkan. Allah tidak melihat besar atau kecil yang kita lakukan. Karena kata para ulama yang bijak, mereka berkata, kemenangan itu ada banyak bentuknya. Perjuangan itu ada banyak caranya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu. Do something for Palestine, please. Yang pertama, do yang pertama. Ibu-ibu mohon didengarkan, bapak-bapak mohon didengarkan. Do yang pertama yaitu doa. Yaitu doa. Gak usah ngelakuin apapun dulu, doa. Beres salat 5 waktu, jangan pernah absen. Kemarin saya dinasehati oleh seseorang yang Masya Allah, dia bilang begini ke saya, percuma koar-koar, tapi kalau sholat 5 waktu tak pernah mendoakan sholat saudara kita yang ada di Palestina, berarti dipertanyakan keimanan kita. Rasulullah Muhammad SAW berkata, bukan bagian daripada umatku yang apabila dia menyaksikan saudaranya merasakan kesakitan, namun dia tidak merasa sakit, maka itu bukan golonganku. Na'udzubillah summa na'udzubillah, doa. Do yang pertama adalah doa, doakan. Minimal sehabis sholat 5 waktu doakan, Bu. Habis kita doakan orang tua, doakan pasangan, doakan anak-anak kita, selipkan doa untuk masyarakat Palestina. Do yang kedua adalah donate atau donasi. Bu, Allah tidak melihat nominal 0,000 angka yang ibu keluarkan, tidak. Kemarin saya baru mengumpulkan penggalangan dana, Bu. Sudah terkumpul kurang lebih 30 juta dalam waktu 2 hari dari sedekah 10.000 rupiah. Dari sedekah 20.000 rupiah. Nilai yang bagi kita kalau dilakukan satu orang itu kecil, tapi apabila dilakukan bersama-sama itu menjadi sangat besar. Benarlah kata Syekh Jade dari Turki. Beliau mengatakan, kemenangan itu bukan karena satu orang, tapi kemenangan itu ada karena persatuan. Takbir, Allahu Akbar, takbir. Berarti siap berdonasi hari ini? Siap? Insya
insya Allah berikan donasi terbaik, karena itulah yang akan menjadi amal jariah kita di yaumil akhir nanti. Yang kedua, donate atau donasi. Yang ketiga, do post and share. Apa Bu? Do post and share. Bagikan, sebarkan berita-berita tentang perjuangan orang-orang Palestina. Sebarkan agar dunia tahu mana yang benar, mana yang salah. Biarkan dunia tahu bahwasannya Palestina sedang berjuang dan mereka tidak pernah kalah. Do post and share. Dan yang terakhir adalah do action. Lakukan. Jangan cuman omong doang. Lakukan. Sekecil apapun yang kamu lakukan untuk Palestina, demi Allah berharga. Dan Allah maha menyaksikan kita berada di pihak yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat bagi saudara-saudara kita di Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakatu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Persatukan hati-hati kami ya Allah. Jadikan kami menyatu dengan tujuan yang sama untuk menjadi hamba yang bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang hidup, yang bisa merasa empati terhadap perjuangan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, Engkau mendengar doa ini ya Allah. Ya Allah, Engkau mendengar doa. Engkau mendengar doa ini ya Allah. Jadikan syahid, jadikan husnul khatimah siapapun yang harus wafat di sana ya Allah. Ya Allah, kami menyaksikan anak-anak wanita tanpa dosa menjadi korban dari kebiadaban mereka ya Allah. Namun kami yakin Engkau maha baik ya Allah. Pasti Kau berikan surga terbaik untuk mereka ya Allah. Kami yang mungkin kasihan ya Allah, karena mendapat umur yang panjang tapi tidak kami gunakan untuk beramal solih ya Allah. Justru mungkin mereka yang sangat beruntung ya Allah, karena mereka tanpa dosa, masih kecil, hafal Al-Quran. Mungkin Kau terlampau sayang kepada mereka ya Allah, sehingga Kau tidak izinkan mereka sampai akhir balik. Belum sampai punya dosa, tapi Kau sudah panggil mereka ya Allah. Ya Allah, justru kami yang iri kepada mereka ya Allah. Kami iri dengan keimanan mereka, kami iri dengan perjuangan mereka, kami iri dengan kuatnya tauhid yang menghujan di hati mereka. Ya Allah, sungguh malu ya Allah. Izinkan kami bisa terus meningkatkan takwa kami kepadamu ya Allah. Izinkan kami bisa terus berada dalam pihak yang hak ya Allah. Izinkan kami terus Kau limpahkan hidayah-Mu ya Allah. Izinkan kami bisa terus mendoakan saudara-saudara kami ya Allah. Izinkan kami bisa terus berjuang semampu kami ya Allah. Kau yang menitipkan harta, maka kami bantu melalui harta ya Allah. Kau yang titipkan doa, maka kami juga berdoa selalu setiap selesai salat, bahkan di setiap waktu ya Allah. Kau yang titipkan iman, maka kami terus memupuk iman ini. Kau yang mendidikan ilmu, maka kami terus menggunakan ilmu yang Kau titipkan untuk jadi amal soleh. Kau yang titipkan panggung, wadah, popularitas digunakan tentu oleh kami untuk bisa menyebarkan berita-berita kebenaran ya Allah. Ya Allah, kami ingin bisa berkumpul dengan mereka-mereka yang Kau muliakan ya Allah. Namun sungguh kami juga merasa belum layak untuk mendapat surga-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bisa tambah baik setiap harinya ya Allah. Izinkan kami bisa tambah takwa setiap
setiap harinya ya Allah. Ya Allah, Engkau menyaksikan perjuangan saudara-saudara kami di sana ya Allah. Engkau ada ya Allah, menangkan mereka ya Allah, kalahkan ya Allah kezaliman dari pihak manapun, para Zionis, para penjajah ya Allah. Ya Allah, Engkau menyaksikan ya Allah setiap tetes darah mereka, setiap tetes keringat mereka. Tinggikan derajat mereka setinggi-tingginya di dalam surga-Mu ya Allah, dan izinkan kami bisa kelak melihat hari di mana ayat itu kembali terulang ya Allah. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, ketika seluruh orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam itu betul ya Allah. Kami menantikan hari itu kembali ya Allah, dan izinkan ketika hari itu terjadi kami berada di pihak kebenaran ya Allah. Terima amal soleh kami meskipun ala kadarnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami meskipun terlalu banyak ya Allah, dan izinkan kami bisa Engkau anggap sebagai hamba-Mu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang telah berdonasi di majelis ini ya Allah, berikan balasan terbaik untuk mereka ya Allah. Muliakan mereka dan keluarganya ya Allah. Anugerahkan mereka keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafizah. Anugerahkan sakinah, mawaddah, warahmah pada rumah tangga mereka ya Allah. Berkahi usianya, rezekinya, keluarganya, ilmunya ya Allah. Dan ya Allah, terima amal soleh kami meskipun ala kadarnya ya Allah. Kami yakin Kau maha melihat, tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dirahmati Allah Bapak Ibu. Semoga pertemuan ini Allah limpahkan rahmat, Allah terima amal soleh kita seluruhnya, dan yang paling penting jangan berhenti mendoakan saudara-saudara kita di sana ya.